Terima kasih masih bersama Pak Ilham Habibie. Pak Ilham, mestinya kalau penting kan tidak harus dicoret, bisa aja diperpanjang kan? Bisa. Ya itu saya kurang tahu ya bagaimana soal PSN ini. Kalau yang saya lihat saat ini kita lagi bekerja sangat erat dengan kementerian lainnya untuk masuk ke dalam satu kategori proyek yang dinamakan proyek riset dan inovasi nasional. Tapi itu belum formal dan resmi, tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin sudah diformalkan. Gitu ya. Jadi, yang buat kami penting itu diperhatikan. Ya. Jadi bukan uangnya, kita juga sadar bahwasannya saat ini kemungkinan kita mendapatkan uang dari pemerintah itu kecil sekali. Ya. Dan kita memang secara legal tidak berhak, kita bukan BUMN kan, kita swasta. Jadi ya itulah, tapi dukungan lainnya yang diperlukan yaitu adalah pengakuan bahwasannya ini adalah proyek penting, itu juga menjadi sangat relevan di mata investor. Dan investor kita itu biasanya bukan investor finansial, tapi investor strategik. Maksudnya apa? Investor kami atau partner kami, mereka juga punya kemampuan dalam industri ini. Jadi mereka bukan saja mencari proyek, tapi dia juga cari proyek di mana dia bisa kerjasama dengan kita. Karena dia perlu adanya akses ke pasar yang besar seperti Indonesia gitu ya. Nah, respon dari investor setelah mengetahui dicoret bagaimana, Pak? Sebenarnya tidak banyak berubah. Ya. Tapi tetap saja menurut kami itu akan membantu nanti dalam hal pengambilan keputusan final, karena kita belum final kan. Jadi kalau diskusi, negosiasi masih lanjut, namun kita memang harus merujuk ke satu keputusan. Nah, disitulah mungkin perlu adanya kelihatan ada tangan pemerintah, bahwasanya diberikan seperti blessing gitu ya. Perlu nggak insentif lain ya? Katakan sudah dicoret, tapi kan industri ini kan butuh insentif lain. Seperti Embraer di Brasil kan banyak diberikan insentif. Ya, kalau menurut kami ya misalnya diberi kemudahan untuk membuat pabrik. Itu sudah dari dulu kita, mohon maaf, keluhkan karena kita susah sekali dapat tanah gitu ya. Jadi dulu pernah ada keinginan untuk membuat final assembly atau perakitan finalnya di Kertajati. Di situ kan ada airport baru yang bernama BIJB, Bandar Udara Internasional Jawa Barat, yang sudah dicanangkan sebagai Aero City. Di sekitar ada beberapa ratus hektar di situ. Nah, keinginan kami ya kita membuat hanggar di situ, di mana pesawat ini dirakit secara final. Jadi setelah selesai diterbangkan di situ juga, kemudian ya diserahkan kepada pelanggan. Nah, ini memang kesulitannya di tanah gitu ya, di situ karena tanah tidak mudah diperoleh, masih banyak di tangan masyarakat. Jadi untuk kita membebaskan tanah di situ sulit sekali. Ya, jadi saat ini kita memang belum menemukan adanya pola, tapi ya kita sudah banyak komunikasi dengan Bapak Gubernur, Pak dari Jawa Barat, dan mudah-mudahan ada solusi. Nah, untuk sementara waktu ini kita ada solusi lainnya kalau memang ini tidak bisa di BIJB, maka kita sebetulnya sudah fokus kepada Batam. Batam juga sudah ada tanah, lokasinya juga sangat strategis karena kalau kita memerlukan adanya barang-barang yang dikirim dari luar negeri, misalnya engine dan sebagainya, yaitu di situ ada pelabuhan internasional yang dekat, kemudian juga infrastruktur di Batam sendiri juga bagus. Gitu ya. Jadi dari penjelasan Pak Ilham ini sepertinya kayak pemerintah agak tanda kutip agak lepas tangan nih, membiarkan. Iya. Ini tafsir saya. Ada banyak lepas tangan dalam arti kata tidak terlalu intensif memang ya. Karena saat ini tantangan, kalau itu interpretasi saya, tantangan daripada pemerintah banyak sekali. Ini kan multidimensional. Apalagi sekarang, tapi sebelumnya juga banyak. Jadi mungkin fokusnya memang tidak terlalu banyak kepada proyek-proyek seperti R80. Ya. Pak Ilham, ini kan tadi Pak Ilham sampaikan bahwa dana sendiri dari swasta, terus juga ada crowdfunding ya. Itu perkembangan saat ini sudah. Ya, kalau crowdfunding ini memang bukan funding tapi crowd donasi. Jadi ada satu platform di Indonesia yang memang aktif mengumpulkan dana sebagai donasi. Gitu ya. Jadi itu sangat membantu, dari segi jumlah memang tidak banyak, tapi menunjukkan dukungan masyarakat luas kepada proyek ini. Itu luar biasa, banyak sekali ribuan rakyat kita itu ikut dalam, kadang ya dari 10.000 atau 100.000 rupiah sampai ke yang paling banyak pernah kita dapat dari satu orang, anonim lagi, 500 juta. Satu orang dia tidak mau memberitahukan identitasnya, dia menyumbang 500 juta. Sumbangan, ini semua sumbangannya.
Karena mereka semuanya mau lihat kita ini punya satu kebanggaan yang menunjukkan bahwasanya bangsa kita itu bisa. Nah, R80 ini menurut saya tidak boleh mati, harus tetap hidup, tetap jalan, Pak. Nah, itu butuh dana berapa, Pak, untuk jadi satu? Nah, kalau kita hitung semua dananya, yang tidak semuanya harus dalam bentuk cash, gitu ya, karena kan sebagian juga bisa kontribusi dari partner, gitu ya. Itu, tapi kalau seandainya itu ditunaikan, gitu, itu kurang lebih 1,7 miliar dolar. Sekitar 20-an triliun ya, Pak ya? Iya, kurang lebih 23 triliun, gitu ya. Komitmen dana sudah ada sejauh ini? Gini kan, seperti saya tadi katakan, ini kalau ada investor, mereka tidak mau kasih kita uang tapi dia misalnya dia mau mengambil bagian pesawat. Seandainya dia mau ambil buntut, gitu ya, buntutnya nilainya katakanlah Bapak T gitu ya. Jadi itu kita dari 23 T minus sekian T karena dia yang kontribusi itu. Jadi nanti kalau kita jual pesawatnya, mereka dapat bagian. Jadi kayak nama istilah bisnisnya adalah risk and revenue sharing. Jadi dia juga menanggung risk karena kalau kita tidak jual, dia juga tidak dapat kembali uangnya. Tapi kalau kita ada pendapatan, kita bagi ke mereka. Sekarang sudah sampai tahap apa nih? Nah, kita tahap negosiasi sudah sangat intensif dengan beberapa pihak, tapi yang memang belum final. Hambatannya di mana? Apa mereka enggak? Ya, ini kalau kita lihat ya, pesawat terbang itu industrinya kan seringkali memang adalah dimiliki paling tidak sebagian oleh pemerintah. Ya. Jadi selalu ada aspek hal terkait dengan pemerintah. Tidak ada memang yang juga murni swasta kayak Boeing gitu, tapi ada juga Airbus kan ada tangan pemerintah di dalamnya kan. Jadi oleh karena itu ya memang itu membuat kadang agak lamban gitu ya. Keputusan-keputusannya karena perlu dikoordinasikan dengan strategi daripada industri di dalam negara itu. Gitu ya. Kalau Pak Ilham ajukan proposal ke pemerintah, pemerintah cukup 1% supaya investor asing cepat masuk, bisa kan sebenarnya? Maksud saya gini Pak, kalau investor asing itu, dia itu adalah perusahaan di mana di dalam perusahaannya juga ada pemerintah mereka. Ya, jadi kalau dengan adanya pemerintah kita itu juga sebetulnya membuat mereka tenang, tapi memang kelambanan dalam proses pengambilan keputusan juga disebabkan karena ada faktor koordinasi dengan pemerintah mereka di pihak mereka. Gitu ya. Begitupun ya kita kan saat ini masih murni swasta gitu ya. Harapan kita sebetulnya suatu ketika kita adanya kerjasama dengan misalnya PDDI. Jadi PDDI juga menjadi atau Dirgantara Indonesia menjadi bagian dari ini. Jadi ada bagian BUMN dalam proyek ini gitu ya. Pak Ilham sudah pernah ajukan proposal ke PDDI. Gimana respon mereka? Ya, mereka memang saat ini dia ada prioritas lain, yaitu adalah pesawat terbang N219. Itu adalah pesawat terbang yang berpenumpang 19. Dia itu sebetulnya juga penting kita kembangkan dan ini saat ini sudah berada di fase uji terbang. Jadi perasaan saya kalau ini sudah tuntas dan ini belum tuntas, maka mereka bisa fokus kepada proyek-proyek berikutnya seperti R80 atau yang lain. Tapi logikanya buat saya sih ini sangat prospektif untuk PDDI ikut di dalamnya. Mengapa menurut Pak Ilham R80 ini sangat penting bagi kondisi kepulauan kita bahas di Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Lihat kondisi geografis kita dan daya beli penumpang kita. Kalau kita terbang tapi misalnya Bandung-Jogja, kalau kita terbang dengan pesawat yang muatnya 150 orang ya mungkin terlalu besar, gitu. Susah untuk mengisinya. Jadi diperlukan ini, tapi pesawat ini kan lebih pelan ya.